Jadi hampir kelihatan. Assalamualaikum teman-teman, saya Khalid Hasan. Kalau kalian sudah pernah lihat video-video saya ketika aku potong pakai pisau, pasti sudah lihat aku jago pakai pisau. Jadi aku jago bukan cuma dari ketampilan saya sendiri, tapi pisaunya juga harus pintar. Kalau pisaunya udah tumpluk atau udah goblok, jadi kalian juga gak bisa pamer potong cepat-cepat pakai pisau. Sengaja bikin dia goblok kayak gini, rusakin. Jadi sekarang saya tes pisaunya jeleknya dia berapa jelek. Jadi tesnya pakai kertas. Kalau aku mau potong, dia nggak mau potong. Sama sekali gak mau potong. Ayo kita tes potong tomat. Jadi ya gak mau potong. Kalau saya kayak gini, dia masih susah. Coba aku. Oke, kalau kayak gini, ya masih beberapa kali baru dia potong. Jadi pisau seperti ini tidak layak untuk menjadi pintar. Jadi sekarang saya tunjukin kalian bagaimana bikin dia pintar lagi. Jadi untuk tajamin pisau kami butuh batu seperti ini. Sebelum saya tunjukin bikin dia pintar lagi, saya bilang dulu beberapa kesalahan saya sudah lihat oleh anak-anak baru masuk di dapur atau udah jago atau pintar masak juga tapi masih belum tahu cara tajamin. Jadi hal yang paling sering mereka lakukan, batu ini bikin dia tidak rata. Kalau saya tunjukin batu ini aja, ini bukan punya saya, ini punya teman saya, jadi dia yang tajamin. Kalau aku taruh kayak gini di tengah, aku bisa masukin pisau ini, bisa masuk di sini, tapi di bagian sini tidak bisa masuk. Jadi maksudnya dia gosok-gosok pisaunya cuman di sini, cuman di tengah. Jadi tangannya udah lebih rendah dibandingkan di akhir dan sini. Dan kalau balik di sini, di tengah sini lebih rendah, dia cuman gosok kayak gini. Jadi itu bikin batunya tidak rata. Kalau batunya tidak rata, ya nanti pisau kalian juga tidak bisa tajam banget. Tetap bisa tajam sedikit tapi gak tajam banget. Dan ini gak contoh paling jelek. Kalau di restoran mungkin lebih jelek karena teman saya juga jarang masak dan jarang tajamin pisaunya. Jadi masih udah jelek. Aku gak pakai pisau, aku gak pakai batu ini. Nanti aku ada batu lain. Yang kedua, bikin gigi di pisau. Bagaimana orang-orang kayak gini. Ini gak tajamin pisaunya, tapi dia bikin seperti gigi-gigi sangat kecil di pisau. Jadi dia lebih cocok untuk potong pohon. Kayak pisau gigi untuk potong pohon, bukan untuk sayur atau makanan. Jadi ini cara yang sangat salah. Rusakin batunya, rusakin pisaunya juga. Kesalahan 3 itu gosok pisaunya cuma dari satu sisi. Cuman kalian pegang pakai tangan kanan, jadi cuman bagian sini yang digosok, nggak dibulakin. Kalau kayak gitu dia kurang tajam dan dia pisaunya juga nggak rata. Ketika kalian potong dia bisa belok kanan atau belok kiri tergantung kalian gosok sisi yang mana paling banyak. Jadi kami harus rata sisi ini, kecuali pisau khusus untuk sushi itu mungkin butuh pisau cuma satu bagian tajamin. Dan gosok kayak cara aneh-aneh, aku kan
sudah pintar, jadi aku mungkin gak bisa tunjukin juga cara-cara yang aneh-aneh. Kalau di restoran mungkin kalian lihat cara, mungkin aku beberapa kasih contoh. Jadi ini tidak cara yang baik, cara aneh-aneh. Setiap kali kalian bolak-balik kalian pakai cara yang lain atau kayak gini dia gak bisa tajamin pisaunya. Jadi kami harus ada cara yang khusus yang mana bisa tajamin pisau, bukan kayak cara terserah kalian. Kesalahan 5, kalian terlalu jahat sekali sama pisaunya, kayak gini atau terlalu pelan-pelan, gak di push, itu bahasa Indonesia apa ya, terlalu susah omong, mau di bilang apa, pressing too hard or pressing too lightly. Susah, kalian paham sendiri aja. Gak bisa terlalu jahat banget sama pisaunya, gak boleh terlalu sayang sama pisaunya, itu maksudnya. Yang kelima, menggunakan sisi yang salah untuk gosokin. Ini batu gak mahal banget, harganya sekitar 15.000. Batu ini kira-kira mungkin di kasar, bagian kasar ada 1.000 nomor ukuran pasirnya, dan di bagian halus dia bisa jadi 3.000. Jadi kami pertama mulai dari yang kasar, dan kami selesai pakai yang halus. Itu adalah caranya. Kalau kalian pakainya halus dulu baru di kasar, jadi itu yang salah ya. Mungkin banyak orang yang tidak tahu kayak gini. Kesalahan 7 adalah kalian mungkin bisa kira yang halus dia tajamin pisaunya, jadi kalian terlalu cepat ganti di halus. Tergantung pisau kalian berapa jelek. Kalau jelek kalian harus tajamin pakai yang bagian kasar dulu. Udah tajam baru kami selesai di bagian halus. Bagian halus bukan untuk tajamin, tapi dibersihin semua apa yang kasar-kasar, kecil-kecil gigi bentuk karena kami tadi pakai yang kasar, yaitu fungsinya cuma. Jadi kami kalau butuh tajamin mulai pakai kasar, dan kalau kalian cuman beberapa minggu pakai cuman sedikit kurang tajam, jadi kalian bisa pakai yang halus saja, gak usah pakai yang kasar karena sudah ada tajam cuman sedikit kurang tajam. Itu caranya. Jadi itu beberapa kesalahan kalian bisa lakuin. Sekarang saya tunjukin bagaimana tajamin pisaunya. Jadi saya sudah rendam batunya. Saya akan menggunakan batu ini, bukan batu dari teman saya. Jadi teman-teman, biasa saya tajamin pisaunya di sini. Aku potong satu tulang pohon, bisa langsung taruh di sini, dan saya taruh satu baju, kemudian taruh batunya, dan di sini saya disiram dengan air sedikit kayak gini. Aku biasa kayak gini tajamin di sini, tapi ini kurang cahaya, jadi saya pindah di sini karena cahayanya lebih banyak, dan ada air juga. Kadang-kadang saya akan siram air di batunya, dan saya mulai pakai yang kasar. Jadi kami ada beberapa cara untuk tajamin. Kami bisa kayak gini atau kayak gini. Kami pegang pisaunya di sini, dan satu kayak 2 jari kami kayak gini gosok-gosok. Jadi ini kami bisa kayak gini atau kayak gini, dan bisa bolak-balik. Bukan cuman kayak gini ya, kami
gunakan semua batu supaya dia selalu rata kayak gini. Sering ganti dan siram lagi dengan air. Dan batunya juga kami bisa balikin kayak gini kadang-kadang. Balik lagi. Jadi saya gosokin semua permukaan dari sini sampai sini. Bukan cuman di tengah atau di atas atau nggak cuman kayak gini. Ya. Semua. Kalau kalian mau sedikit kayak gini boleh, tapi dipindah. Kalau kayak gini nanti di tengah akan lebih rendah, jadi saya lebih suka kayak gini. Siram lagi air. Ini kami harus kayak gini, gak terlalu kayak gini atau gak terlalu kayak gini. Jadi sekitar ya sedikit atas, dan kami taruh jarinya di sini. Kalau kami terlalu di sini, jadi dia akan ganti posisinya. Kami harus ikut posisi serata kami bisa, maksudnya selalu sama, gak diganti kayak gini atau kayak gini. Jadi lebih bagus kalau kalian jarinya ditaruh di sini. Kalau terlalu di sini nanti takut bisa potong jari kayak gini. Jari kalian. Jadi kayak gini, pegang di sini pakai jari yang ini. Kami bulat batunya. Dan ketika hampir sudah jadi permukaan baru, terakhir kami bisa lebih memperhatikan kayak dari atas sampai bawah semua udah gosok. Jadi udah bikin permukaan baru. Tergantung pisau besinya berapa kuat atau berapa halus, itu butuh lebih lama atau bisa lebih cepat. Dan lama-lama kalian akan sudah bisa paham butuh berapa lama. Jadi sekarang baru kita pindah ke lebih halus. Sama seperti tadi, kami gosok dan balik sisinya lagi. Balikin batunya. Jadi sekarang hampir selesai, jadi lebih memperhatikan, lebih pelan-pelan. Udah semua permukaan atau belum? Jadi ini lebih pelan-pelan, lebih sayang. Dari atas sampai bawah. Jadi udah selesai, sekarang saya tes saja pisaunya udah berapa pintar. Setelah selesai gosok, sekarang terakhir kali
kami bersihin bakas besi kalau masih ada yang kurang lurus pakai kayu. Di kegiatan ini di luar negeri lakukan pakai kulit sapi, tapi saya pakai kayu aja. Udah tajam kan? Tomatnya sudah pintar. Ini yang tadi. Kalau duduk potongnya sedikit susah. Jadi aku berdiri. Udah bagi dua. Dan tadi kan kayak gini gak bisa potong. Sekarang sudah bisa potong. Bisa lihat berapa tipis dia bisa. Tipis banget. Ya kayak gini. Jadi hampir kelihatan. Ini buat untuk thumbnail. Jadi kayak gini, semoga kalian manfaat meskipun videonya lengkap, tapi pasti kalian udah tahu banyak informasi dibandingkan mungkin video-video lain ada di YouTube. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe juga. Kalau ada yang mau tanya silahkan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Meskipun saya orang miskin, tapi belum punya rumah sendiri, tapi aku udah beli panci-pancinya punya banyak banget. Aku beli buat istri saya. Gimana sih omongnya? Bercanda gak bisa. Dan saya tuh ingin tunjukin video ini karena kalau